Selamat siang teman-teman peternakan di seluruh Indonesia. Saya Dodi Domba dari Peternakan Tuang Domba. Hari ini saya berada di peternakan Detuka punyanya Mas Davi. Kita hari ini akan melihat bagaimana sebuah kandang yang bagus yang bisa Anda gunakan untuk tempat biang-biang Anda atau bakalan-bakalan Anda yang besar-besar sehingga menjadi bibit-bibit tunggangan Anda. Kalau Anda lihat di sini ada dua hal yang penting adalah pertama terjadinya pemisahan antara atap dan kandang utama, sehingga apabila terjadi benturan di dalam kandang tidak akan menyebabkan benturan juga di dalam atapnya dan merusak atap Anda. Pertama-tama seperti Anda lihat ini adalah bakalan-bakalan utama yang dimiliki oleh Detuka Farm. Di sini biang-biang yang memiliki kualitas unggul A. Kalau Anda lihat ini adalah kandang yang sangat baik, di mana biasanya kandang ini diperlukan keahlian khusus untuk membangunnya. Ini bukan kandang jadi, tapi ini adalah kandang yang merupakan kandang knockdown. Bisa Anda buka sewaktu-waktu dan bisa Anda tutup sewaktu-waktu. Kalau seperti yang Anda lihat, saya akan menunjukkan pada Anda sendiri bagaimana komposisi dari sebuah kandang yang memiliki kualitas yang sangat bagus ini. Kalau Anda lihat, dia menggunakan kayu-kayu yang sangat kuat, di mana kayu ini kurang lebih ukurannya 12 cm per ukuran diameternya. Kayu-kayu ini kurang lebih 5 cm dengan panjang balok-balok yang sangat kuat. Ini memastikan agar benturan-benturan yang terjadi pada domba tidak menyebabkan kandang Anda rusak. Ini semua adalah knockdown. Ini bisa dibuka, ini bisa dibuka, ini juga bisa dibuka, tapi hanya pada saat awal pembuatannya saja. Ini juga kita lihat bisa dilepas, tetapi ini seperti satu set, di mana ini merupakan satu set memutar ke belakang dan ditanamkan ke sini. Ini juga demikian sebagai batasan kandang, satu set ke belakang sampai dengan ke bawah sini. Sementara di dalamnya dan ini adalah pemasangan-pemasangan yang tidak menggunakan paku. Dia cuma memasukkan dari ujung dengan bolongan-bolongan yang sudah disiapkan di tengah-tengahnya. Oke, kalau Anda melihat sebenarnya bagaimana sih komposisi kandang ini apabila kita lepaskan secara knockdown. Kalau Anda lihat, ini adalah kandang yang sudah lepas, kita lepaskan. Sebenarnya di belakang itu, Tasmin tunjukin itu. Nah, ini yang bukan atas ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa dilepaskan. Tetapi kalau dalam praktis sehari-hari itu tidak perlu dilepaskan. Kita bisa melakukan keluar masuk ternak di depan saja. Nah, komposisi apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam suatu kandang yang knockdown seperti ini? Yang pertama kalau Anda lihat ini adalah rangka utama, di mana kayu yang sebesar ini sudah ditetapkan dengan papan-papan. Papan ini dua arah, di mana kalau kandang ternak ada di sini, di papan ini dibikin, dan kalau ada di sini dibikin lagi papannya dua, seperti ini. Nah, ini adalah papan-papannya. Nah, bagaimana komposisinya? Ini sudah knockdown, ini sudah dipaku, sehingga tidak perlu lagi melakukan pelepasan. Sementara apa sih yang bisa dilepaskan? Kalau Anda lihat di bawah sini ada beberapa jenis barang-barang yang bisa dilepaskan dari suatu kandang yang knockdown dan bagus buat kandang utama Anda. Kalau Anda lihat, ini adalah kayu-kayunya. Ini adalah kayu untuk penghalang ternak keluar. Ini adalah tempat makan ternak, di mana udah dibikin menjadi satu set. Sudah dipaku, papannya cukup kuat. Ini juga sudah kuat sekali. Tinggal proses melepaskan atau memasukkan tempat makan. Sementara yang berikutnya adalah ini adalah tempat makan bawah, di mana sudah dibikin, tinggal meletakkan saja. Mungkin Anda akan melihat bagaimana cara memasangnya. Tapi ada satu lagi, di mana ini adalah tempat yang mungkin bagi Anda ini adalah paling sering terjadi kerusakan, di mana tempat dudukan ternak atau lantai ternak ini sering rusak karena dikencingin atau dikotori oleh kotoran ternak. Nah, ini bisa dilakukan satu set, di mana papan itu dibikin dengan diameter kurang lebih 82 cm. 82 cm sudah mencukupi untuk satu kandang, dan dibikinkan tempat untuk dudukan agak sedikit panjang ke belakang, dan biasanya ini fungsinya adalah untuk tatakan dia. Nah, kalau Anda lihat di sini, kita mengukur berapa sih panjangnya dalamnya. Ini kurang lebih 84 cm. Sekarang kita lihat. Oke, lebih bagus kita lihat yang sudah jadi aja ya. Ini 84 cm, 85 cm, dengan tinggi atas ke bawah ini mencapai 136 cm. Nah, berapakah tempat makan panjangnya? Kalau dari dasar tempat makan, kita lihat ini panjangnya kurang lebih 50 cm, 45 cm. 45 cm, dan lebarnya mencapai
45 cm. Jadi 45 cm kali 45 cm. Nah, berapa kepala yang biasa ditempatkan untuk kepala ternak? Ini adalah tempat kepala ternak. Dari atas ini ke sini, ini adalah 22 cm. Tapi kita sudah mengarahkan mereka membuat coakan, sehingga di sini nanti akan tingginya menjadi 30 cm. 30 cm untuk ternak yang sangat besar pun, ini sudah bisa masuk kepalanya untuk proses makan. Nah, apalagi yang belum kita ukur, tinggi dari bawah ke atas. Berapa sih tinggi kandang ini? Ini 157 cm. Kalau dari dasar, ini 198 atau 2 meter. Berapakah tinggi bawahnya? Tinggi bawahnya ini 52 cm atau 10 cm untuk kayunya sendiri. Nah, itulah komposisi dari sebuah kandang. Nanti kita akan coba lihat bagaimana memasangkan kandang ini yang ke knockdown menjadi kandang jadi yang bisa siap Anda pakai. Saya akan dibantu oleh Tasmin. Ini adalah alat-alatnya. Kita akan coba dulu dari bagaimana memasang bawah daripada kandang ini. Seperti biasa, seperti yang Anda lihat, sini sudah jadi. Ini caranya adalah pertama kita naikkan dulu ke atas setinggi-tingginya, dan posisi yang di sebelah sana sudah siap. Ya. Nah, tinggal Anda turunkan seperti ini. Pastikan bahwa kayu yang ini sudah menumpuk di atas ini dan space-nya sudah disiapkan. Ini sangat kuat sekali. Kalau Anda lihat berapa sih sebenarnya sentimeter yang dia buat untuk per sentimeter adalah kurang lebih 2 cm. 2 cm dengan kayu yang cukup kuat. Ini sangat kuat sekali. Nah, inilah untuk lantainya. Lalu ada lagi beberapa komposisi dari dia. Yang pertama akan kita lakukan adalah pemasangan tempat buat leher. Ini dulu kan? Ini dulu. Nah, ini adalah untuk tempat lehernya. Seperti Anda lihat sudah tertanam, tidak perlu pemakuan. Lalu satu lagi, sini dipasang. Ya, dorong. Ya, ini sini, sebalik. Ya. Tarik. Ini sudah cukup kuat, 2, dimana tidak benturan apapun akan sangat kuat. Karena apa? Di sini kurang lebih 3 cm sudah dikosongkan, tidak perlu dipaku. Juga demikian di sini 3 cm. Jadi kalau kita lihat kuatnya tadi, ini sudah cukup sangat kuat untuk benturan-benturan duga yang memang sangat menyukai untuk menabrak tempatnya. Berikutnya yang akan kita pasang adalah tempat pakan dari domba. Ini adalah tempat pakan domba. Terbalik nih. Nah, seperti yang Anda lihat, di sini pun sudah diperhatikan bolongan untuk menjadi tempat tumpuan. Dan kalau Anda lihat di bawahnya sudah disiapkan kayu buat tumpuannya, sehingga ini sangat kuat sekali. Dan kalau Anda melakukan perbaikan ini, tidak melakukan perbaikan semuanya. Yang terakhir adalah bagaimana menempatkan kayu penutup makan. Ini adalah kayu penutup makan. Pastikan pada saat Anda memasukkan ini, lihat Anda sudah disiapkan tempatnya. Di sana juga udah. Tinggal Anda pastikan bahwa masuknya cukup. Ini tidak pas ya. Pastikan Anda masukkan secara simetris. Jadilah ini kandang yang sudah jadi. Inilah kandang knockdown. Semoga Anda bisa mencontohnya. Ini sangat penting bagi Anda yang memiliki bakalan-bakalan kualitas A sebagai sumber pemacak Anda. Ini mungkin ada ahli-ahlinya yang bisa membangun, atau Anda sudah bisa meniru ini sendiri. Bagaimana caranya? Kita berterima kasih kepada Detuka Farm yang sudah memberikan sedikit ilmunya mengenai kandang yang sudah dia bikin. Ingat, jangan menyatukan antara kandang dan atap, karena ini benturan yang terjadi di kandang akan menyebabkan atap bergoyang, dan ini akan cepat merubuhkan atap.
Itu aja sharing dari saya, Dodi Domba dari Peternakan Sawung Domba. Kita bertemu lagi dalam sharing-sharing peternakan yang lainnya. Terima kasih. Selamat siang.